Oke, balik lagi di channel Sus Project. Yes, kali ini kita bakal bahas bos kolar, barang yang sering orang sepelekan atau bahkan jarang banget ada yang nyeting bos kolar. Jadi rata-rata kalau nyeting CVT ya kalau nggak roller, bubut puli, per, kampas, mangkok dan lain-lain. Tapi jarang banget yang nyeting bos kolar. Nah, di sini udah ada bos kolar dari Pitts Bike Philippines. Nanti bakal kita lihat perbedaannya dengan bos kolar standarnya seperti apa. Kemudian nanti ada video untuk pengetesan juga. Jadi langsung aja ke videonya, yuk. Oke, nggak bosan-bosan buat teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, silahkan di subscribe, klik tombol loncengnya, supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi seputar roda 2. Lanjut ke videonya. Oke, karena bos kolar Pitts Bike ini dia mengklaim lebih ringan daripada standar, langsung aja kita timbang. Nah, di sini saya udah ada bos kolar dari standarnya Yamaha Aerox atau NMAX atau Lexi ya. Nah, ini udah ada, langsung kita timbang aja, udah 0. Langsung kita timbang. Gimana dengan bos kolar dari Pitts Bike ini? Langsung kita timbang aja. Terus langsung kita timbang. Bobotnya itu kisaran, bobotnya 34 gram. Jadi selisihnya adalah, jadi selisih bobot dari bos kolar dari Pitts Bike ini dan bos kolar standar Aerox ini adalah 60 gram. Cukup signifikan ya, jadi bukan cukup lagi, sangat signifikan beratnya. Karena 60 gram di benda yang berputar itu berpengaruh besar banget itu. Jangan kan 60 gram, teman-teman kalau nyeting roller aja tuh cuma beda 5 gram aja kan efeknya drastis ya, apalagi ini. Nah, BTW dia ini tidak berputar pada krek as ya, jadi dia statik karena nanti dia akan tertekan oleh puli kipas. Terus di belakangnya ini adalah tutup rumah roller. Jadi gini, jadi dia nggak ikut maju mundur, dia gerakannya berbarengan dengan si krek as. Jadi buat teman-teman yang mengira ini dia berputar, maksudnya sistemnya kayak roller, ya enggak, karena dia ini enggak nge-slide. Kalau roller kan dia berpindah tempat karena seiring mesin berputar atau seiring puli berputar, menekan si fanbase supaya si fanbase naik ke atas. Tapi kalau ini perannya hanya memperingan kerja dari krek as gitu. Jadi ini memperingan kerja dari krek as gitu aja. Beda sama roller ya. Nah, untuk bahannya sendiri, BTW, dengan dia lebih ringan daripada yang standar, ini tidak mengurangi dimensi ya. Jadi untuk lingkarannya sama, lingkar dalamnya sama, lingkar luarnya sama. Bisa kita ukur aja. Jadi kayak untuk lingkar luarnya, ya kalau beda jelas nggak bisa dipakai di motor ya. Gitu. Nah, ini di 24 mili. 24 mili ini ya sama, 24 mili sama. Jadi untuk diameter dalamnya juga ini di 1,6 mili. 1,6 mili ini harusnya sama ya, bener ya. Jadi tanpa mengurangi dimensi atau bentuk, dia bisa lebih ringan karena memang bahannya yang berbeda gitu. Saya nggak tahu ini bahan untuk bos kolarnya ini berbahan apa, tapi yang jelas ini besi padat yang solid ya gitu ya, makanya berat. Nah, kalau ini katanya sih dia ini aluminium yang di coating. Nah, aluminium yang di coating, jadi makanya dia ringan. Nah, di coating supaya apa? Supaya licin. Jadi kebiasaan teman-teman yang bukan salah, saya kurang tepat ya saya bilangnya. Saat memasang bos kolar di puli rumah roller atau di bagian puli depan itu, teman-teman sengaja dikasih grease di bagian dalam sini. Nah, kalau saya rasa nggak perlu karena dia tidak berputar di dalam sini. Anggaplah ini as ya. Ini kan dia masuk gini nih. Ini udah gini, dia berputarnya bareng dengan as karena tadi dia dijepit sama puli kipas dan di sini itu tutup rumah roller. Jadi dia nggak berputar gini. Justru kalau misalkan mau dilumasin itu di bagian luarnya, tapi juga jangan banyak-banyak. Nah, di bagian luarnya itu jangan banyak-banyak, lumasin aja dikit aja karena di sini dia
terhubung dengan puli rumah roller atau drive pulley. Kalau terlalu banyak nanti takutnya dia nyiprat ke bagian dalam jalur roller. Nah, kalau udah nyiprat ke bagian dalam jalur roller, rollernya selip, malah haus, cepet peyang deh gitu kan. Jadi itu tips juga tuh, tips terselubung ya, namanya tips terselubung. Jadi untuk teman-teman yang mau masang bos kolar di krek as ya, di krek as itu dalamnya nggak perlu di-grease, cukup bersihkan aja. Terus di bagian krek asnya juga dibersihkan aja, jangan sampai ada debu atau pasir, masukin. Nah kalau mau di-grease yang luarnya, yang luarnya ini, tapi dikit aja, tipis-tipis gitu. Tapi sebenarnya dia tanpa di-grease juga diklaim kalau kena panas dia bakal licin. Jadi ada yang dimaksud coatingnya di dalam bos kolar ini tuh ya mungkin itu ya, jadi kena panas dia tuh licin. Tapi untuk antisipasi kasih grease aja sih. Kalau saya sih nggak saya kasih grease, jadi langsung pasang aja. Oke, mungkin seperti itu review dari kedua produk ini. Perbedaan tadi udah kita bahas, terus secara bahan jujur aja saya nggak tahu ini bahannya apa yang asli, tapi yang ini dia diklaim aluminium dengan coating ya. Terus untuk dimensinya tadi udah kita ukur, dimensi luarnya berapa, sama. Jadi dipastikan ini plug and play. Nah untuk tingginya oke kita ukur deh. Tingginya tadi belum kita ukur ya. Nah untuk tingginya sendiri itu ada di 4,95. Yang standar sama 4,95. Jadi tinggi dari kedua bos kolar ini sama-sama 4,95. Lingkar dalamnya sama, lingkar luar sama. Jadi plug and play. Dia menjual performa dengan bobot yang lebih ringan. Efeknya apa bang terhadap mesin? Nah, efeknya itu adalah putaran mesin menjadi lebih ringan gitu. Yang tadi saya bilang kerjanya beda dengan roller gitu. Jadi ada yang bilang, bang kalau diringanin nanti atasnya nggak ada. Enggak ya, karena dia nggak bekerja seperti roller. Dia nggak ngaruh terhadap naik turunnya fan belt. Dia tidak berpengaruh terhadap naik turunnya fan belt. Yang berpengaruh dengan naik turunnya fan belt ya roller gitu. Jadi dengan memperingan putaran mesin gitu. Jadi putaran mesin jauh lebih enteng. Yang jelas teman-teman akan lebih mudah lagi nyeting rollernya, jadi nggak perlu pakai nyeting roller ringan, jadi pakai nyeting roller berat untuk ngejar putaran atas, enak ditambah dengan bos kolar yang ringan ini. Recommended gak bang untuk harga 230 ribuan? Oh ya BTW ini harganya 230 ribuan. Recommend nggak atau worth it nggak dengan harga segitu? Jujur aja untuk ukuran bos kolar menurut saya terlalu mahal ya, di 230. Tapi yang saya rasakan memang perubahannya cukup. Saya nggak bilang sangat signifikan nggak, tapi cukup signifikan perubahannya. Terutama tadi di putaran mesin yang lumayan enteng. Nah, untuk yang mau beli silahkan ada di Tokopedia, juga ada di marketplace banyak lah. Nah ini tersedia untuk Vario, EDV, PCX, Aerox, NMAX, Lexi. Nah ini untuk motor-motor itu. Untuk yang motor-motor lain saya nggak tahu bakal ada atau tidak ada, saya nggak tahu. Tapi tungguin aja, barangkali dari Pitchbike-nya nanti suatu saat ngeluarin untuk Mio kah, untuk Beat kah, untuk apa gitu ya. Oke, jadi sekian aja video dari kami Tools Project, pembahasan tentang bos kolar dari Pitchbike Filipina ini. Jangan lupa kalau suka dengan video ini silahkan di like, subscribe juga, share juga ke teman-teman yang lainnya supaya video ini bisa lebih bermanfaat. Komentar juga kalau ada pertanyaan atau mau sharing-sharing silahkan, nanti kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Segitu aja video dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada pihak yang tersinggung. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.